Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu lagi dengan EBS, Exegetical Bible Study. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang reinterpretasi doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Apakah doa Bapa kami dalam teks ini itu berbicara tentang doa permohonan atau doa syukur? Karena penelitian dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan menegaskan bahwa doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu tidak berbicara tentang doa permohonan seperti yang dipahami secara tradisional atau secara umum oleh orang-orang Kristen, melainkan berbicara tentang doa syukur kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam pembahasan saya ini, saya akan memberikan review sekaligus respon akademis terhadap penelitian mereka tersebut untuk menguji apakah penelitian mereka itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara biblikal atau tidak. Namun dalam seri yang kedua ini, Bapak Ibu, saya akan fokus memberikan analisa gramatikal terhadap modus imperatif aorist dan fungsinya dalam 6 kata kerja imperatif aorist dalam teks doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu apa saja hal-hal yang telah saya bahas dalam seri yang pertama sebelumnya. Yang pertama adalah saya telah menjelaskan pendahuluan di sana. Kemudian saya telah memberikan review singkat artikel Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Dan yang ketiga, saya juga telah memberikan jawaban akademis terhadap artikel mereka tersebut, khususnya mengenai evaluasi terhadap metodologi dan sumber teks penelitian yang digunakan oleh mereka. Dan sekarang saya akan fokus memberikan analisis terhadap 7 kata kerja utama aorist dalam doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Dan di dalamnya nanti saya akan jelaskan yang pertama makna tense aorist dalam modus imperatif dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi aorist imperatif dalam keenam kata kerja imperatif aorist dalam teks doa Bapa kami tersebut. Sementara poin-poin berikutnya saya akan jelaskan dalam seri-seri berikutnya nantinya. Nah, kita sudah sampai di bagian yang ketiga, yakni tentang jawaban akademis terhadap artikel Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Dan sekarang kita masuk di bagian kedua dari bagian yang ketiga ini, yakni kita akan memberikan analisis terhadap ketujuh kata kerja utama aorist dalam teks doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Nah, yang pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu apa makna tense aorist dalam modus imperatif dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Nah, sebelum saya menjelaskan hal ini, terlebih dahulu saya akan membacakan kepada kita teks doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau perhatikan secara seksama, ada 7 kata kerja utama yang menjadi fokus penelitian Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan dalam teks doa Bapa kami ini. Nah, dari 7 kata kerja utama ini ada 6 kata kerja diantaranya itu berbentuk imperatif aorist. Yakni yang pertama kata kerja dikuduskanlah, agiasteto. Kemudian yang kedua kata kerja datanglah, elteto. Yang ketiga kata kerja jadilah, geneteto. Yang keempat kata kerja berikanlah, dos. Yang kelima kata kerja ampunilah, apes. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah kata kerja lepaskanlah, rusai. Dan satu di antaranya itu berbentuk subjunktif aorist, yakni kata kerja membawa atau
Present and case. Nah, sekali lagi saya mengingatkan kita bahwa dalam seri yang kedua ini saya akan fokus membahas 6 kata kerja yang berbentuk imperatif aorist ini, yakni kata kerja dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah, ampunilah, lepaskanlah. Sementara kata kerja subjungtif aorist, yakni kata kerja membawa atau present and case, itu akan saya bahas dalam seri-seri berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar mengenai tense atau kala dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, ternyata ada 2 gagasan yang ada di dalam tense tersebut. Atau tense dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu menyatakan 2 hal. Yang pertama adalah gagasan tentang waktu atau time tindakan. Ini berbicara tentang kapan tindakan tersebut terjadi. Apakah tindakan tersebut terjadi di masa lampau, past, atau masa kini, masa sekarang, present, atau di masa yang akan datang, future. Nah, gagasan tentang waktu ini ternyata juga menjelaskan bahwa ada 3 jenis waktu dalam tense bahasa Yunani Perjanjian Baru, yakni waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang, yang kita kenal sebagai past, present, dan future. Nah, kemudian Bapak Ibu, gagasan yang kedua adalah gagasan tentang aspek tindakan. Ini berbicara tentang bagaimana penulis atau pembaca memandang suatu tindakan atau peristiwa atau keadaan yang terjadi. Secara sederhana, aspek tindakan itu berbicara tentang sudut pandang sang penulis atau pembaca. Dan gagasan yang kedua ini nantinya saya akan lebih dalam jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita semakin mendalami tentang tense dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru ini, ternyata gagasan waktu di dalam tense tersebut itu hanya ada di dalam modus indikatif. Artinya, gagasan waktu dalam tense itu hanya berlaku bagi kata kerja yang bermodus indikatif. Misalnya seperti yang ditegaskan oleh Zerwig ya. Dia berkata begini, sedangkan gagasan tentang waktu tindakan itu hanya dinyatakan, hanya berlaku pada modus indikatif. Dan pada modus-modus lain, ya modus-modus lain itu seperti modus imperatif, modus subjungtif, modus optatif yang kita sebut nantinya sebagai modus non-indikatif. Gagasan waktu itu bersifat tidak ada atau sekunder. Jadi jelas ya bahwa bicara tentang waktu dalam tense dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu hanya berlaku, hanya diterapkan dalam kata kerja yang berbentuk modus indikatif. Sementara modus non-indikatif itu tidak mengandung gagasan waktu di dalamnya. Atau tense dalam kata kerja yang bermodus non-indikatif, yakni imperatif, subjungtif, dan optatif, itu tidak mengandung gagasan waktu di dalamnya. Nah, kita akan lanjut. Sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana tense aorist jika digunakan dalam modus imperatif? Apakah tense aorist dalam modus imperatif tersebut itu menunjukkan waktu atau menunjukkan aspek tindakan? Nah, tense dalam modus non-indikatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yakni seperti modus imperatif yang sedang kita bahas saat ini, kemudian modus subjungtif, kemudian modus optatif, tidak memiliki gagasan tentang waktu tindakan atau tidak berfungsi untuk menyatakan waktu tindakan, melainkan gagasan aspek tindakan atau berfungsi untuk menyatakan aspek tindakan kata kerja modus imperatif tersebut. Dan ini ditegaskan oleh para sarjana gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru. Misalnya Eckhart dan Plummer ya mencatat begini. Hanya dalam bentuk modus indikatif kala atau tense aorist itu menunjukkan waktu lampau.
past. Jelas ini. Ya, artinya tense aorist itu hanya berfungsi sebagai tense yang menyatakan waktu lampau itu jika digunakan dalam kata kerja yang berbentuk indikatif. Bahkan mereka mengemukakan bahwa ternyata ada 15% bentuk aorist yang bermodus indikatif itu tidak merujuk pada masa lampau. Jadi berdasarkan pernyataan mereka ini, sekalipun tense aorist itu digunakan dalam modus indikatif, ya kita tidak bisa memukul rata bahwa itu selalu menyatakan tindakan itu telah terjadi di masa lampau. Nah, kemudian kalau kita melihat pernyataan dari Daniel B. Wallace dalam bukunya yang cukup terkenal, ya dalam halaman 498, di sana dia menegaskan bahwa secara umum gagasan tentang waktu itu bersifat absolut, itu berlaku dalam kata kerja yang berbentuk modus indikatif. Sementara waktu dalam modus partisip itu relatif. Kemudian, menarik ini Bapak Ibu. Dalam modus-modus yang lain, yakni modus imperatif, subjungtif, optatif, ya modus non-indikatif, tidak ada gagasan tentang waktu di sana. Artinya tense yang digunakan dalam kata kerja yang bermodus imperatif, subjungtif, optatif, tense tersebut tidak menyatakan tentang waktu. Ini menarik, ya. Kemudian kita melihat dari William Demons, dia mencatat begini. Seperti halnya pada semua modus non-indikatif, ya, ingat ya, modus non-indikatif itu adalah modus imperatif, subjungtif, optatif. Satu-satunya makna dari tense atau kala dalam kata kerja imperatif itu adalah aspeknya. Jelas ini. Jadi tense aorist dalam modus imperatif, makna tense di sana itu berbicara tentang aspeknya. Itu maknanya di sana, bukan waktu. Nah, dia lanjutkan. Imperatif tidak memiliki makna waktu. Ini jelas. Tidak ada makna waktu dalam bentuk imperatif. Ini sangat jelas. Ya. Nah, misalnya dari Hewitt juga menunjukkan bahwa tense, baik itu aorist maupun present, jika digunakan dalam modus imperatif, itu tidak merujuk pada waktu pelaksanaan tindakan. Ya, jadi tense di sana tidak berbicara tentang kapan tindakan dalam kata kerja imperatif itu terjadi, tapi berbicara tentang aspeknya. Ya, kemudian Robertson, siapa yang tidak mengenal Robertson? Seorang ahli gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ya, dia mengutip Moulton untuk menegaskan bahwa ternyata tidak ada elemen, tidak ada unsur, tidak ada gagasan waktu yang terkandung dalam aorist imperatif. Ini tegas dari Robertson. Kemudian Croy juga berpendapat bahwa tense dalam modus imperatif, apakah dia tense aorist atau present, itu lebih fokus pada jenis tindakan, bukan pada waktu tindakan itu, bukan pada time tindakan itu, ya pada jenis tindakan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari tulisan-tulisan para ahli gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru ini, kita sekarang paham bahwa ternyata tense, baik itu present atau aorist dalam modus imperatif, itu tidak mengandung unsur waktu lampau atau tidak berfungsi untuk menyatakan waktu tindakan dalam kata kerja tersebut, apakah itu telah terjadi di masa lampau atau tidak. Tetapi tense dalam modus imperatif, sekali lagi, itu menekankan tentang aspek tindakan dari kata kerja tersebut. Dengan demikian, tense aorist dalam imperatif tidak menyatakan bahwa kata kerja tersebut telah terjadi dan selesai di masa lampau. Karena tense aorist dalam imperatif sekali lagi tidak berbicara tentang waktu, tetapi berbicara tentang aspek. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tense aorist dalam 6 kata kerja imperatif dalam doa Bapa Kami, yaitu kata
kerja imperatif dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah, ampunilah, lepaskanlah, tidak berbicara tentang waktu lampau. Bahwa keenam kata kerja imperatif tersebut telah terjadi dan selesai di masa lampau. Karena secara ilmu bahasa Yunani Perjanjian Baru, tense dalam imperatif itu tidak bicara tentang waktu, tapi bicara tentang aspek tindakan. Ya, melainkan berbicara tentang aspek tindakan dari keenam kata kerja tersebut. Ya, jadi ini sudah jelas dan ini adalah pandangan dari para ahli gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru. Penjelasan dari mereka. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, setelah kita paham tentang penggunaan tense dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, lalu tense aorist dalam modus imperatif, ya dalam doa Bapa kami, ya sekarang kita lihat, kita uji, ya teori dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan tentang penggunaan aorist dalam modus imperatif dalam 6 kata kerja imperatif dalam teks doa Bapa kami. Ya, Bapak Ibu kalau baca artikel mereka, ya dalam halaman yang keempat mereka mencatat demikian. Secara gramatikal, bentuk kata kerja aorist dalam bahasa Yunani adalah bentuk verba yang menyatakan bahwa tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang telah terjadi dan telah selesai secara sempurna di masa lampau. Ya, penekanannya adalah pada waktu, time tindakan. Ya, bahwa tindakan tersebut telah terjadi dan selesai di masa lampau. Ya, kemudian penjelasan yang sama mereka catat di halaman yang kelima. Mereka berkata demikian. Sedangkan bentuk lampau atau aorist digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang terjadi hanya satu kali dan telah selesai. Sekali lagi, penekanan mereka adalah pada tindakan yang telah selesai di masa lampau. Ya, ini penekanan tentang waktu, time tindakan. Kemudian dalam halaman yang keenam mereka menyimpulkan begini. Berdasarkan struktur gramatikal bahasa Yunani Koine, bentuk aorist biasanya digunakan untuk merujuk pada suatu tindakan yang telah terjadi dan umumnya dalam peristiwa yang hanya terjadi satu kali. Lalu teori ini mereka terapkan terhadap 7 kata kerja aorist dalam doa Bapa kami. Mereka menyimpulkan begini. Doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9-13 tidak dapat dianggap sebagai doa permohonan. Karena secara gramatikal menggunakan 7 kata kerja dalam bentuk aorist yang dipakai untuk menggambarkan tindakan yang telah terjadi di masa lampau. Penggunaan bentuk imperatif aorist tidak diterjemahkan sebagai bentuk perintah, karena dalam banyak kasus modus imperatif juga dapat diterjemahkan dalam bentuk indikatif. Oleh karena itu, lebih tepat jika doa Bapa kami diterjemahkan sebagai doa ucapan syukur untuk menyatakan bahwa Allah telah melakukannya sebelum orang yang berdoa itu memintanya. Ini di halaman yang ke-7. Ya. Jadi ini adalah argumen dasar mereka atau argumen utama mereka mengapa mereka berkata doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9-13 itu tidak berbicara tentang doa permohonan, karena bagi mereka karena 7 kata kerja di sana menggunakan bentuk aorist dan aorist itu bicara tentang waktu, menyatakan tindakan yang telah terjadi di masa lampau, maka bagi mereka ini tidak masuk akal kalau 7 kata kerja ini dianggap sebagai permohonan, karena secara gramatikal menurut mereka itu telah terjadi di masa lampau. Oleh sebab itu lebih sesuai kalau dianggap itu sebagai doa syukur, karena mensyukuri apa yang telah dilakukan Allah di masa lampau. Jadi dari pernyataan-pernyataan mereka ini kita paham bahwa Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan menekankan bahwa tense aorist itu menyatakan bahwa tindakan tersebut telah selesai di masa lampau. Dalam hal ini mengandung unsur time atau waktu tindakan, yakni masa lampau, past, sehingga mereka menerjemahkan telah. Misalnya, kata dikuduskanlah itu diterjemahkan telah dikuduskanlah. Kata kerja datanglah, telah datang. Kemudian kata jadilah, telah jadi. Kata berikanlah, telah memberikan. Kata ampuni, telah mengampuni. Kata lepaskan, telah melepaskan. Ini terjemahan dari mereka. Nah, sekarang kita lihat apa yang salah sebenarnya dalam eksegesis atau analisis dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Perhatikan, tadi saya sudah jelaskan bahwa menurut para ahli gramatikal Yunani Perjanjian Baru, tense dalam modus imperatif itu tidak berbicara tentang waktu,
tapi bicara tentang aspek. Dengan demikian, ketika Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan mengatakan bahwa aorist dalam 7 kata kerja dalam doa Bapa kami, yaitu 6 kata kerja imperatif, 1 kata kerja subjungtif, itu berbicara tentang waktu. Mereka sangat menentang para ahli ini. Dan kalau Bapak Ibu baca semua buku-buku gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru, tidak ada satupun ahli gramatikal Yunani Perjanjian Baru yang mengajarkan seperti apa yang mereka ajarkan, bahwa tense aorist dalam modus imperatif itu menunjukkan time, waktu tindakan kata kerja imperatif tersebut, yakni bahwa kata kerja tersebut dianggap sebagai tindakan yang telah terjadi di masa lampau, sehingga diterjemahkan telah. Tidak ada satupun ahli gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru yang menyatakan demikian. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca secara seksama artikel mereka, dan saya sudah baca secara hati-hati, secara berulang-ulang ya, untuk mengamati semua argumen yang mereka sampaikan di sana, saya menemukan tidak ada satupun referensi literatur yang mereka gunakan untuk mendukung teori mereka bahwa tense aorist dalam modus imperatif itu berfungsi untuk menyatakan waktu lampau. Tidak ada. Mengapa? Karena memang Bapak Ibu kalau baca semua buku-buku gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru, mereka sepakat bahwa tense dalam modus imperatif itu tidak berbicara tentang waktu, tapi bicara tentang aspek. Dengan demikian Bapak Ibu, teori dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan tidak ada dasar ilmiahnya. Oleh sebab itu, kesimpulan mereka itu tidak akurat, salah total, dan itu harus direvisi. Kalau Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan tujuannya untuk memberitakan kebenaran, dan ketika mereka memahami hal ini, bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan teks Alkitab, khususnya doa Bapa kami, masih ada kesempatan untuk menarik hasil dari penelitian mereka tersebut, daripada terus menyesatkan pembaca. Nah, sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, apa aspek atau viewpoints dari tense aorist dalam modus imperatif. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa tense, baik itu aorist maupun present dalam modus imperatif, itu tidak berhubungan dengan waktu, tapi berhubungan dengan aspek. Atau dalam kata lain, tense dalam modus imperatif, apakah dia aorist atau present, itu tidak menyatakan tentang waktu, tapi menyatakan tentang aspek. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa aspek dari tense aorist dalam modus imperatif? Kita lihat dari Wallace dalam bukunya yang sama, dalam halaman 501, dia berkata begini. Tense aorist, mungkin future juga ya, menggambarkan viewpoints eksternal atau ringkasan, yaitu menyajikan suatu peristiwa secara ringkas, dipandang secara keseluruhan dari luar, tanpa memperhatikan susunan internal dari peristiwa tersebut. Ternyata, menurut Wallace, aspek dari tense aorist jika digunakan dalam modus imperatif itu menggambarkan sudut pandang eksternal. Kemudian dari Konstantin R. Kamp, dia menyebut viewpoints eksternal itu sebagai aspek perfektif. Nah, dia berkata begini, sudut pandang eksternal di mana seorang penulis menggambarkan suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan dari luar yang memberikan pandangan menyeluruh atau ringkasan atas suatu tindakan. Kemudian dari N. Clayton Croy, dia mendefinisikan aspek dari aorist imperatif itu begini. Aorist menyatakan tindakan yang sederhana atau tidak terdefinisi, undefined action. Ya, sesungguhnya aorist berarti tidak terdefinisi. Dengan demikian, kata kerja yang memiliki tense aorist selain indikatif dan partisip tidak menyiratkan bahwa tindakan yang dimaksud sedang berlangsung, berulang, atau telah selesai. Demikian pula aorist tidak menyiratkan bahwa tindakan itu terjadi seketika atau berlangsung singkat. Informasi semacam itu kadang-kadang dapat diperoleh dari konteks atau makna verba. Tetapi kala aorist itu sendiri hanya menegaskan terjadinya tindakan. Kala ini tidak menggambarkan sifat tindakan tersebut. Kemudian dari Buis M. Fanning, dia berkata begini, aorist menyajikan suatu peristiwa secara ringkas, dipandang secara keseluruhan dari luar, tanpa memperhatikan susunan internal dari peristiwa tersebut. Nah, ilustrasi dari aspek eksternal atau perfektif itu begini Bapak Ibu. Misalnya, ada seorang reporter yang ditugaskan meliput parade jalanan. Nah,
Jika reporter itu melihat parade dari sebuah helikopter, ia dapat melihat seluruh parade dari kejauhan yang ada di jalanan. Ya, ia dapat menggambarkan parade itu secara umum karena ia melihat keseluruhannya karena dia di atas helikopter, bukan detailnya dari dekat. Ya, jadi sudut pandang ini dari helikopter menggambarkan apa yang kita sebut sebagai aspek perspektif. Memandang satu tindakan, peristiwa, atau keadaan yang terjadi itu secara umum, secara ringkas, secara keseluruhan. Ini disebut adalah pandangan dari luar atau sudut pandang eksternal. Jadi sekarang kita sudah mengerti bahwa aspek dari tense aorist jika digunakan dalam modus imperatif itu adalah aspek eksternal atau sudut pandang eksternal yang disebut oleh Konstantin R. Campbell itu sebagai aspek perspektif. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ya, jenis-jenis tindakan atau action charge tense aorist jika digunakan dalam modus imperatif. Tadi kita sudah membahas tentang aspeknya. Sekarang kita bahas tentang jenis tindakannya, action charge-nya. Jika tense itu adalah tense aorist dan digunakan dalam modus imperatif, apa jenis tindakannya, apa action charge-nya. Nah, misalnya dari Moulton, dia mencatat begini, tense imperatif aorist bersifat punctiliar atau konstatis. Ya, apa itu punctiliar? Punctiliar dari kata punctum, titik, ya, menggambarkan suatu tindakan seolah-olah terjadi pada satu titik waktu. Sedangkan konstatis dari kata kerja consare artinya menyimpulkan atau menyatakan secara keseluruhan, yaitu menggambarkan tindakan sebagai satu kesatuan utuh dari awal sampai akhir tanpa fokus pada bagian-bagiannya. Ya, bisa mencakup tindakan yang sebenarnya panjang tapi dilihat secara ringkas dan menyeluruh. Ini adalah jenis tindakan dari tense aorist modus imperatif. Kemudian dari F. Blas dan E. D. Brunner, mereka mencatat begini, imperative present bersifat duratif, artinya berlangsung terus. Kalau tense-nya adalah present dan digunakan dalam modus imperatif, maka jenis tindakannya itu bersifat duratif, berlangsung terus-menerus, atau iteratif, dilakukan secara berulang. Sementara kalau tense aorist digunakan dalam modus imperatif, jenis tindakannya itu bersifat punctiliar, ya, yaitu menunjukkan pada suatu titik atau peristiwa tunggal. Perbedaan ini berlaku sepenuhnya juga dalam bahasa Yunani modern. Ya, jadi kita paham sekarang bahwa jenis tindakan atau action charge jika menggunakan tense aorist dalam modus imperatif itu jenis tindakannya adalah punctiliar atau konstatif, yaitu menggambarkan tindakan atau peristiwa atau keadaan yang terjadi itu secara keseluruhan, secara ringkas, tanpa dia fokus pada bagian-bagian detailnya. Berapa lama peristiwa itu terjadi, dia tidak fokus di sana, tapi dia menggambarkan secara ringkas, secara keseluruhan, secara umum peristiwa tersebut. Dan ini sama dengan aspek eksternal tadi. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Fungsi aorist imperatif dalam keenam kata kerja utama dalam doa Bapa Kami. Setelah kita mengerti teorinya tentang tense aorist dalam imperatif, apa aspeknya, apa jenis tindakannya, action charge-nya, sekarang kita menerapkan teori itu, ilmu itu terhadap keenam kata kerja aorist imperatif dalam doa Bapa Kami. Dan ini saya akan main data Bapak Ibu, ini bukan pandangan saya sendiri, supaya kita apa yang kita sampaikan ini adalah ada dasar ilmiahnya, bukan hanya sekedar asumsi seperti yang dilakukan Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan dalam artikel mereka. Sekarang kita lihat fungsi aorist imperatif dalam keenam kata kerja utama dalam doa Bapa Kami, yaitu kata kerja imperatif aorist tersebut. Misalnya F. Blas dan E. D. Brunner dalam buku mereka tadi, halaman 173, mereka berkata, imperatif aorist lazim digunakan dalam doa. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, dalam sastra doa, kata kerja di sana selalu dan harus digunakan bentuk imperatif aorist. Jadi kalau sastra doa dalam bahasa Yunani, itu lazim, wajib harus menggunakan bentuk imperatif aorist kata kerjanya. Kemudian Moulton dalam halaman 77, dia berkata begini, permohonan kepada dewa secara umum menggunakan aorist imperatif. Ini lebih lanjut memberikan kita pemahaman. Ternyata dalam budaya orang Yunani, kalau mereka berdoa kepada dewa mereka dan mereka memohonkan sesuatu, maka kata kerja yang mereka mohonkan itu
itu menggunakan aorist imperatif. Karena tujuannya apa? Untuk mendapatkan perhatian bagi hal-hal tertentu yang mereka mohonkan. Tujuannya bukan untuk mengikat secara terus-menerus. Lalu menarik Bapak Ibu kalau nanti baca bukunya Moulton ini, pas di halaman 77-nya Bapak Ibu, dia berkata begini, aorist digunakan dalam semua permohonan doa Bapa kami. Misalnya kata kerja imperatif, dias teto, geneteto, dos apes. Bagi Moulton, ini semua digunakan kata aorist dan itu dikatakan doa permohonan. Dan penggunaan ini tidak hanya berlaku dalam doa Bapa kami, bahkan dalam doa-doa yang ada di papirus-papirus pada waktu itu. Jadi Moulton bahkan memberikan contoh di mana kata kerja dalam doa Bapa kami menggunakan aorist imperatif. Dia memberi contoh bahwa ini adalah doa permohonan. Kemudian Wallace dalam bukunya, dalam halaman 485 sampai 493, nanti kalau Bapak Ibu baca halaman ini, dia menjelaskan di sana ada 8 fungsi modus imperatif. Dan salah satu fungsi dari modus imperatif itu adalah menyatakan permohonan. Jadi ini sangat luar biasa. Kita paham sekarang bahwa ternyata dalam bahasa Yunani, kalau kita menyampaikan permohonan kepada Allah, itu harus menggunakan modus imperatif dalam tindakan apa yang kita mohonkan itu. Lalu Wallace kemudian menjelaskan begini, imperatif sering digunakan untuk menyatakan suatu permohonan. Hal ini biasanya terjadi ketika pembicara berbicara kepada pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Misalnya kita bicara kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, misalnya Allah. Allah kan lebih tinggi secara otoritas dengan kita. Maka kita menggunakan imperatif untuk memohonkan sesuatu kepada Allah. Tapi maksud dari imperatif itu bukan untuk memerintahkan Allah melakukan sesuatu hal kepada kita, tetapi fungsi dari imperatif di sana adalah kita memohon kepada Allah. Lalu dia berkata begini, imperatif hampir selalu dalam kala aorist yang ditujukan kepada Allah dalam doa termasuk dalam kategori ini. Ya, menarik ini. Ternyata imperatif yang berfungsi sebagai permohonan kepada Allah itu selalu dalam bentuk tense aorist. Bahkan sama dengan Moulton, Wallace juga menggunakan contoh kata kerja aorist imperatif dalam doa Bapa kami sebagai imperatif permohonan. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu baca bukunya Wallace itu, Bapak Ibu akan melihat teks Matius pasal 6 ayat 9 di sana. Dia memberi contoh di sana, misalnya kata kerja aorist imperatif elteto. Wallace menerjemahkan let come, datanglah, ini permohonan. Kemudian kata kerja aorist imperatif geneteto, let be done, jadilah. Lalu kata kerja aorist imperatif dos, Wallace menerjemahkan gis, berikanlah kami. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kita lebih percaya kepada para ahli gramatikal Yunani Perjanjian Baru ini atau percaya kepada penelitian Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan yang itu tidak ada dasar ilmiahnya? Nah, misal Mons juga dalam bukunya, dia mencatat begini, dalam halaman 384. Bentuk imperatif juga digunakan untuk mendorong atau memohon seseorang melakukan sesuatu. Ya, sekali lagi, imperatif itu ada 8 fungsi menurut Wallace, dan salah satunya adalah berfungsi untuk menyatakan permohonan. Ya, sama ya, seperti yang dikatakan oleh Mons ini juga. Hal ini disebut sebagai imperatif permohonan. Anda tidak memerintahkan Allah untuk melakukan sesuatu. Anda memohon kepadanya. Ya, sekalipun dalam doa kita itu menggunakan kata kerja imperatif, itu tidak berarti kita memerintahkan Allah. Tetapi imperatif di sana dalam wawasan bahasa Yunani Perjanjian Baru itu berfungsi untuk memohon kepada Allah. Makanya disebut sebagai imperatif permohonan, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Yunani. Lagi-lagi Mons menggunakan teks doa Bapa kami, kata kerja aorist imperatif di sana, untuk memberikan contoh bahwa aorist imperatif di sana adalah merupakan imperatif permohonan. Nah, misalnya di sana dia menggunakan contoh kata kerja aorist imperatif elteto, may come. May your kingdom come. Lalu kata kerja aorist imperatif geneteto, may your will be done. Jadilah, datanglah.
El Teto. Lalu kita lihat pandangan dari Andreas G. Kostenberger dan Benjamin L. Merkel dan Robert L. Plummer. Mereka mencatat begini. Ketika suatu perintah diberikan kepada pihak yang lebih tinggi, contohnya dalam doa, kita sedang menghadap Allah yang lebih tinggi dari kita. Perintah tersebut biasanya dilemahkan menjadi sekedar sebuah permohonan. Karena tidak mungkin kita memerintahkan Allah, tapi kita memohon kepada Allah. Dengan demikian, imperatif yang kita gunakan di sana dalam wawasan bahasa Indonesia baru, itu menjadi imperatif permohonan. Dengan kata lain, seseorang dengan status sosial yang lebih rendah biasanya tidak memerintahkan individu berpangkat lebih tinggi untuk melakukan sesuatu, melainkan harus menyampaikannya sebagai permintaan dengan sopan. Hal ini juga dimungkinkan meskipun tidak umum, bahwa permintaan disampaikan oleh pihak yang berpangkat lebih tinggi kepada mereka yang berada di bawahnya. Kategori ini dengan demikian sesuai untuk doa, di mana orang yang berdoa berbicara kepada Allah. Dalam doa semacam ini, bentuk aorist imperatif biasanya digunakan. Dalam terjemahan seringkali tepat untuk menambahkan kata kiranya atau tolong untuk menyampaikan nuansa imperatif ini. Ya, lagi-lagi, Kostenberger dan Merkel dan Plummer menegaskan bahwa dalam doa permohonan itu harus menggunakan aorist imperatif. Dan imperatif di sana tidak bicara tentang memerintahkan Allah untuk melakukan sesuatu kepada kita, tetapi berbicara tentang kita memohon kepada Allah. Bahkan mereka ini menggunakan juga kata kerja aorist imperatif dalam doa Bapa Kami sebagai contoh bahwa aorist imperatif dalam konteks doa itu bicara tentang imperatif permohonan. Misalnya kata kerja El Teto, mereka terjemahkan come dengan menambahkan kata may your kingdom come. Geneteto diterjemahkan be down, menambahkan kata may your will be done. Lalu kata kerja dos diterjemahkan give, tapi ditambahkan please give. Ini adalah kata kerja aorist imperatif dalam konteks doa. Itu berfungsi sebagai imperatif permohonan. Jadi, lalu mereka mencatat begini Bapak Ibu. Ini yang menarik. Imperatif dalam doa Bapa Kami ini bukanlah perintah, melainkan permohonan kepada Allah. Ini menurut Kostenberger dan Merkel dan Plummer. Perlu juga dicatat bahwa setiap imperatif dalam doa Bapa Kami berada dalam bentuk kala aorist. Misalnya, saya memberikan data-data dari ahli-ahli gramatikal Yunani Perjanjian Baru. Misalnya, Matheson dan Emek, mereka berkata begini. Tidak mengherankan, sebagian besar imperatif dalam Perjanjian Baru yang bersifat permohonan terdapat di dalam doa, dan sebagian besar 80% itu dari permohonan tersebut menggunakan bentuk kala aorist. Jadi ini fakta di mana dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, ketika itu dalam konteks sastra doa, permohonan di sana itu selalu menggunakan modus imperatif tense aorist. Maka yang terbaik adalah memandang tense aorist dalam imperatif permohonan itu sebagai bentuk gramatikal yang mencakup keseluruhan isi permohonan. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita berdoa, kita biasanya menyerahkan seluruh perkara itu kepada Allah. Ya. Jadi ini makna mengapa tense aorist digunakan dalam modus imperatif dalam konteks doa permohonan menurut Matheson dan Emek. Itu berarti ketika kita berdoa, kita biasanya menyerahkan seluruh perkara itu kepada Allah. Dan lagi-lagi, mereka ini juga menggunakan contoh kata kerja imperatif aorist dalam doa Bapa Kami sebagai imperatif permohonan. Ya, misalnya kata kerja agiasteto. Ya, mereka terjemahkan let be sanctified, dikuduskanlah. Kemudian mereka melanjutkan, mereka berkata, Yesus memerintah murid-muridnya untuk memohon menggunakan kata aorist umum dan dipandang sebagai suatu keseluruhan kepada Allah. Lalu, Bapak Ibu, kalau juga nanti Bapak Ibu membaca bukunya Benjamin L. Merkel dan Robert L. Plummer, mereka mencatat begini. Bentuk imperatif tidak selalu menyatakan perintah. Hal ini terlihat jelas dalam doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami menunjukkan bahwa bentuk imperatif dapat berfungsi sebagai permohonan dari pihak yang lebih rendah dari manusia kepada pihak yang lebih tinggi, yaitu kepada Allah. Ini sangat tegas ini, sangat jelas ini. Anda akan menemukan bahwa semuanya adalah imperatif aorist. Mengapa aorist menurut Merkel dan Plummer?
Ya, apakah kita sedang berdoa untuk sesuatu yang telah dilakukan atau ditetapkan di masa lampau oleh keputusan berdaulat Allah? Bagi Merkel dan Plummer, tidak. Ini sangat menolak apa yang diteorikan, apa yang disimpulkan oleh Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan dalam penelitian mereka, bahwa auris di sana menunjukkan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan atau telah terjadi di masa lampau oleh Allah. Hanya dalam bentuk indikatif, tense aorist menunjukkan waktu lampau. Ya, bahkan 15% bentuk aorist indikatif tidak merujuk pada masa lampau. Apakah semua imperatif ini berbentuk aorist karena doa teladan ini memandang secara menyeluruh? Artinya, apakah imperatif aorist menyajikan tindakan dalam aspek perfektif, tidak menitik beratkan pada awal atau akhir tindakan, tetapi menyajikan setiap kegiatan yang dimohonkan sebagai suatu keseluruhan yang mencakup awal dan akhir? Itu adalah dugaan yang baik. Tetapi ada satu informasi penting yang Anda lewatkan. Sebagai pola gaya yang sangat kuat dalam bahasa Yunani Koine, bentuk imperatif dalam doa, baik doa Kristen maupun pagan, hampir selalu menggunakan kala aorist. Jadi bentuk sastra itulah yang pada dasarnya menentukan tense yang digunakan. Kita akan keliru jika menyelidikinya lebih jauh. Ini sangat menarik, Bapak Ibu. Ternyata sastra doa itulah yang menentukan tense apa yang digunakan. Sekali lagi, karena dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, kalau itu sastranya adalah sastra doa dan berisi permohonan, maka itu harus menggunakan imperatif aorist ini menurut para ahli gramatikal Yunani Perjanjian Baru. Nah, kita lihat juga ya Bapak Ibu, data dari para komentator Injil Matius ya, yang menulis buku-buku tafsiran Injil Matius. Misalnya Carson, Heckner, Kenner, Turner, Evans, dan bahkan semua komentator menegaskan bahwa doa Bapa kami adalah doa permohonan. Nanti Bapak Ibu kalau baca buku-buku komentari Injil Matius khususnya pasal 6 ayat 9 sampai 13, Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan di mana ada satu komentator atau buku komentari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 menyatakan bahwa doa Bapa kami di sana sebagai doa syukur seperti yang diteorikan oleh Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun ahli Yunani Perjanjian Baru atau komentator Injil Matius yang menyatakan bahwa doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 adalah doa syukur. Tidak ada. Jadi lagi-lagi, apakah Bapak Ibu percaya dengan penelitian Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan yang tidak ada dasar ilmiahnya? Atau lebih percaya dengan para ahli gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru dan para komentator di sana? Jadi keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada argumen historis dan konteks teks. Ya, apakah doa Bapa kami secara historis, secara konteks teks itu berbicara tentang doa syukur seperti yang disimpulkan oleh Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan dalam penelitian mereka, atau tetap bermakna sebagai doa permohonan seperti yang dipahami secara tradisional, secara umum oleh orang-orang Kristen dari abad pertama hingga sampai saat ini? Kita akan lihat Bapak Ibu. Dan kita akan fokus lagi-lagi terhadap 6 kata kerja aorist imperatif dalam doa Bapa kami tersebut ya. Jadi kita akan membuktikan secara historis dan secara konteks bahwa doa Bapa kami dalam teks Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu bicara tentang doa permohonan, imperatif permohonan, bukan doa syukur. Dan yang lebih lucu adalah saya tidak pernah menemukan di mana ada satu ahli gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari imperatif aorist dalam doa itu adalah sebagai imperatif syukur. Tidak pernah ada itu Bapak Ibu. Jadi ini tantangan buat Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan untuk membuktikan kepada kita secara data apakah ada yang mereka temukan ahli gramatikal Yunani Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa salah satu fungsi dari imperatif itu adalah sebagai imperatif syukur. Karena saya tidak pernah menemukan hal itu Bapak Ibu dalam saya belajar bahasa Yunani Perjanjian Baru. Jadi saya jadi ketawa ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, saya akan kasih contoh. Ini argumen historis saya ya, dari tradisi doa di abad keempat. Bahkan tradisi doa dalam Alkitab, nanti saya akan berikan contohnya. Misalnya ada satu papirus yang disebut sebagai papirus Egerton V. Ini berisi tentang doa
komunitas, communal prayer ya. Ini papirusnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa baca itu luar biasa. H.I. Bell dan T.C.S. Crick, mereka adalah pakar papirus Britania, menerbitkan 5 teks papirus ya, yaitu papirus Egerton 1 sampai 5 dalam karya mereka yang berjudul Fragments of an Unknown Gospel. Nah, salah satu teksnya adalah papirus Egerton 5. Ini dia. Dianggap oleh Bell dan Scott ini sebagai sehelai lembaran dari sebuah buku liturgi. Lalu teks ini berupa satu helai lembaran dari sebuah kodeks berukuran 19 kali 17 cm ini dengan 17 baris teks di kedua sisinya. Jadi 17 lalu 17 dua sisi. Dan diperkirakan ditulis pada abad keempat atau awal abad kelima Masehi. Nah, ditemukan di Mesir, lokasinya tidak diketahui Bapak Ibu. Kini berada di British Library. Ada perdebatan apakah isi dari doa ini dalam papirus Egerton 5 ini merupakan doa Kristen atau doa Yahudi, dan kita tidak akan masuk ke sana Bapak Ibu. Nah, ini teks ya Bapak Ibu. Ini teks baris yang pertama. Nah, ini terjemahannya. Nah, di baris yang kedua ini Bapak Ibu sampai baris keempat itu penuh dengan kata kerja imperatif. Ini doa, sekali lagi ini doa. Ya, tapi berisi dengan kata kerja imperatif aorist ya. Misalnya kata kerja giason, diatrepon, episonaxon, dioikeson dan selanjutnya. Ini adalah imperatif aorist semua Bapak Ibu. Diterjemahkan kuduskanlah, peliharalah, kumpulkanlah, pimpinlah, teguhkanlah, muliakanlah. Lalu ada di baris yang ke-11 ini Bapak Ibu. Terapeuson, sembuhkanlah. Kemudian kita lihat baris yang kedua ya, di sisi yang kedua ya. Ini ada kata kerja imperatif aorist juga di baris ke-27, prosdexai, itu diterjemahkan terimalah. Kita akan lihat kata kerja imperatif aorist ini dalam doa ini. Apakah itu doa syukur atau doa permohonan? Nah, Joseph Warhaftig, dia adalah seorang peneliti pertama papirus Egerton 5 ini. Dalam penelitiannya berjudul A Jewish Prayer in Greek Papyrus, ya di dalam Journal of Theological Studies volume 40 nomor 160, terbitkan 1939 di bulan Oktober, halaman 376 sampai 381. Dia membagi teks doa tadi di papirus Egerton 5 itu menjadi 5 bagian utama. Ini dia. Ini sisi pertama, ini sisi kedua. Nah, Joseph Warhaftig ini membagi teks-teks ini dalam 5 bagian utama. Nah, baris yang kedua sampai 8, ini dia Bapak Ibu, baris yang kedua sampai 8 ini, itu berbicara tentang permohonan agar Allah menguduskan, melindungi, memimpin, menyempurnakan, dan sebagainya umatnya sendiri. Lalu baris 9 sampai 13, ini baris 9 Bapak Ibu, dari sini sampai 13 di sini, itu berisi permohonan untuk penyembuhan jiwa yang sakit. Lalu baris 14 sampai 21, ini dia, 14 sampai 1 di sini Bapak Ibu, itu berisi permohonan perlindungan dari dosa dan pengampunan. Lalu baris 22 sampai 26, ini dia, 22 sampai 26 sampai di sini, itu berisi pujian atas kebaikan Allah yang tak terbatas. Kemudian baris 27 sampai 33, ini 27 sampai 33 itu berisi permohonan agar Allah menerima doa-doa tersebut ya, doa-doa yang sudah dinaikkan dari atas tadi. Lalu baris 33 sampai 35, ini 33 sampai 35 ini itu dianggap awal doa dari permohonan baru yang sebagian teksnya hilang. Jadi baris kedua sampai 5 itu berisi 14 kata kerja imperatif aorist, satu dalam baris 11 dan satu dalam baris 27, maknanya permohonan. Ini dia Bapak Ibu. Dari baris kedua sampai baris ke-5 ini Bapak Ibu, ini berisi 14 kata kerja imperatif aorist, dan itu adalah permohonan, imperatif permohonan, sekalipun menggunakan imperatif aorist. Lalu muncul dalam baris yang ke-11 kata sembuhkanlah, terapeuson. Ini juga permohonan tapi dalam bentuk imperatif aorist. Kemudian dalam baris ke-27, ini dia, prosdexai, terimalah. Ini juga adalah permohonan. Jadi bukti doa di akhir abad keempat atau awal abad kelima yang ditemukan dalam papirus Egerton 5 ini menunjukkan
bahwa sekalipun itu menggunakan imperatif aorist dalam konteks sastra doa, itu selalu berfungsi sebagai permohonan. Imperatif di sana berfungsi sebagai imperatif permohonan. Ini bukti historisnya Bapak Ibu. Lalu kita lihat sekarang, ini kan bukti eksternal historis. Sekarang kita lihat bukti internal historis. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 yang berbunyi demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Siapa yang mengancam mereka? Ya Herodes, Pontius Pilatus, ya orang-orang yang belum percaya. Mereka mengancam para rasul untuk tidak memberitakan Injil Kristus. Ya, dan pada saat mereka berkumpul pada waktu itu, mereka memohon kepada Tuhan dengan berkata, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kata kerja berikanlah itu dari bahasa Yunani kata kerja dos, imperatif aorist. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini para rasul memohon keberanian. Ya, karena mereka sekarang diancam oleh Herodes untuk tidak memberitakan Injil. Nah, pada saat mereka berkumpul, mereka memohon keberanian. Ini bukan doa syukur para rasul, bukan. Ya, ini adalah doa permohonan, tapi menggunakan kata kerja aorist imperatif dos. Ya, ini membuktikan bahwa dalam sastra doa ketika seseorang memohon kepada Allah, mau tidak mau kata kerja yang digunakan di sana harus imperatif aorist, karena itu memang sudah hukum gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru. Dan contoh yang lain adalah di dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam Daniel pasal 9 ayat 19 dalam terjemahan Septuaginta, dikatakan di sana, ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Nah, kata kerja dengarlah itu dari kata imperatif aorist apakouson. Kemudian kata kerja ampunilah itu dari kata kerja imperatif aorist poieson. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan konteks doa Daniel pada saat itu, dia sedang berdoa memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa kejahatan bangsa Israel supaya Tuhan memulihkan bangsanya. Dia berkata, dengarlah, ampunilah. Sudah sangat jelas dalam konteks ayat-ayat sebelumnya dikatakan Daniel memohon kepada Allah. Ya, ini adalah lagi-lagi menggunakan imperatif aorist, berfungsi sebagai imperatif permohonan. Ya, dalam konteks ini Daniel sedang memohon pengampunan. Itu tidak berarti Daniel sudah diampuni, bangsa Daniel sudah diampuni ya di masa lampau, tidak. Tetapi dalam konteks pada saat itu ketika Daniel berdoa, dia baru memohon kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah permohonan kami, ampunilah kami Tuhan. Jadi ini adalah imperatif aorist yang berfungsi sebagai imperatif permohonan, bukan ucapan syukur. Jadi apa yang kita dapatkan dari sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan secara historis, bukti Papyrus Egerton Vise dan bukti doa-doa dalam Alkitab, baik itu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 29, di mana ada kata kerja dos di sana, permohonan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian. Lalu dalam Perjanjian Lama Daniel 9 ayat 19 dalam terjemahan Septuaginta menggunakan kata kerja imperatif aorist juga, epakouson dan poieson, ya. Dengarlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, ya. Menunjukkan bahwa doa permohonan selalu menggunakan imperatif aorist. Karena untuk sastra doa permohonan, kata kerjanya harus menggunakan bentuk imperatif aorist. Tidak boleh bentuk modus yang lain atau bentuk tense yang lain. Dengan demikian Bapak Ibu, Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan tidak memberikan contoh ilmiah di mana baik dari Alkitab sendiri maupun dari manuskrip-manuskrip abad pertama di luar Alkitab atau dari doa-doa orang Yahudi yang berisi doa syukur yang kata kerjanya menggunakan kata kerja imperatif aorist. Maksud saya adalah begini Bapak Ibu. Kalau Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan berteori bahwa doa Bapa kami itu adalah doa syukur,
Karena 7 kata kerja di sana menggunakan aorist dan mengatakan imperatif aorist ini menunjukkan doa syukur. Seharusnya dia membuktikan, memberikan contoh ilmiah kepada kita, baik dari Alkitab sendiri maupun dari manuskrip abad pertama atau dari doa-doa orang Yahudi, di mana itu berisi doa syukur tapi menggunakan kata kerja imperatif aorist. Dan saya rasa tidak pernah ada di mana dalam sebuah doa itu menggunakan kata kerja imperatif aorist, tapi itu bermakna doa syukur. Tidak ada contoh itu, baik dalam Alkitab maupun dalam manuskrip abad pertama, ya, yang berisi doa, dan bahkan dalam doa-doa orang Yahudi sendiri. Ya. Mereka tidak pernah berdoa menggunakan kata kerja imperatif aorist lalu memaksudkan doa itu sebagai doa syukur. Tidak pernah seperti itu. Sekali lagi, dalam doa ketika itu menggunakan kata kerja imperatif aorist, itu maksudnya adalah doa permohonan, ya, bukan doa syukur. Ayat 5 sampai ayat 9. Misalnya dalam ayat 5 dikatakan demikian, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kemudian ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Nah, kalau kita perhatikan secara teliti Bapak Ibu, ternyata konteks dari doa Bapa kami dalam ayat 5 sampai ayat 8 sebelum ayat 9 sampai 13, ternyata konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang membahas 2 model doa permohonan yang salah. Nah, apa saja 2 model doa permohonan yang salah ini? Yang pertama adalah model doa orang munafik yang berdoa di tempat umum, itu di ayat 5. Kemudian model doa orang yang tidak mengenal Allah di ayat 7. Mereka berdoa dengan bertele-tele, menganggap bahwa cara ini akan membuat doa mereka akan dikabulkan oleh dewa mereka. Nah, pertanyaan sederhana begini, mengapa saya berkata bahwa 2 model yang salah ini adalah doa permohonan? Karena perhatikan dalam ayat 7 ini dengan tegas, Tuhan Yesus berkata, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bicara tentang dikabulkan, ya bicara tentang doa permohonan. Jadi dari ayat 5 sampai ayat 7, Tuhan Yesus sedang membahas 2 model doa permohonan yang salah. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengajarkan para murid bagaimana doa permohonan yang benar itu. Makanya dikatakan dalam ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, seperti orang munafik dan orang yang tidak mengenal Allah ketika mereka berdoa untuk memohon kepada dewa mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini bukti konteks di mana Tuhan Yesus menggunakan kata minta. Kalau bicara kata minta kan bicara tentang permohonan. Jadi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu meminta kepada Bapa, janganlah seperti orang munafik kalau berdoa, jangan juga seperti orang yang tidak mengenal Allah kalau berdoa, sangat bertele-tele. Tapi kalau kamu meminta kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, sekarang begini caranya. Tuhan Yesus mengajarkan begitu dalam ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, dari sini kita paham Bapak Ibu, ternyata doa Bapa kami itu dalam konteksnya merupakan kontramodel doa permohonan dari 2 model doa permohonan yang salah dalam ayat 5 dan ayat 7. Doa Bapa kami itu adalah
merupakan model doa permohonan yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini bukti konteksnya. Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan tidak bisa berdalih dalam hal ini. Karena bukti konteks sudah tegas. Ada kata akan dikabulkan, ada kata meminta di sana. Lalu doa Bapa kami sebagai doa permohonan juga ini dipertegas lagi dalam konteks Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Di mana dalam konteks Lukas 11 ayat 1 sampai 13 di sana juga membahas tentang doa Bapa kami. Jadi paralel dengan Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ya. Nah, kalau kita baca konteks Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, setelah dia menyampaikan contoh doa Bapa kami, lalu di ayat-ayat selanjutnya Tuhan Yesus menggambarkan Allah sebagai Bapa yang lebih baik hati daripada seorang sahabat dan ayah duniawi yang selalu siap memberikan apa yang diminta oleh murid-muridnya. Jadi konteksnya adalah konteks tentang doa permohonan. Jadi jelas bukti konteks menunjukkan bahwa doa Bapa kami adalah doa permohonan. Sekarang kita lihat, kita analisis apa sih kesalahan analisis tafsir dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan ketika mereka berkata bahwa doa Bapa kami itu bukan doa permohonan, tetapi berbicara tentang doa syukur. Yang pertama adalah mereka menggunakan definisi umum, aorist, dalam modus indikatif untuk imperatif dalam doa Bapa kami. Jadi ketika mereka mengemukakan dalam penelitian mereka tersebut, aorist adalah berbicara tentang tense yang menyatakan bahwa tindakan itu telah terjadi di masa lampau. Itu kan definisi aorist secara umum dan itu hanya diberlakukan untuk modus indikatif dan tidak bisa diberlakukan untuk imperatif. Jadi ini kesalahan dari tafsir Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Jadi secara umum aorist dalam indikatif memang memuat gagasan waktu, ya. Tapi sekali lagi itu hanya dalam modus indikatif, tidak bisa dalam modus imperatif. Namun dalam modus non indikatif seperti imperatif tidak berbicara tentang waktu, melainkan aspek atau jenis tindakan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini mereka mencampur adukan aorist untuk modus indikatif dengan modus imperatif. Mereka tidak paham hal ini sehingga mereka melakukan kesalahan untuk mencampur adukan makna tense aorist untuk modus indikatif dengan modus imperatif. Ini menunjukkan bahwa Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan dalam konteks ini tidak mengerti tentang gramatikal Yunani Perjanjian Baru sehingga melakukan kesalahan analisis seperti ini. Ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tidak melakukan analisis terhadap fungsi modus imperatif dalam konteks sastra doa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau itu doa permohonan, maka kata kerja yang digunakan wajib harus menggunakan imperatif aorist. Karena imperatif aorist di sana berfungsi sebagai imperatif permohonan. Tidak boleh modus yang lain, tidak boleh tense yang lain. Ya, karena memang itu sudah hukum gramatikalnya dalam bahasa Yunani. Nah, mereka ini tidak paham tentang hal ini. Lalu mereka hanya fokus dalam analisis tense aorist dan itu pun salah. Nanti Bapak Ibu kalau perhatikan analisis mereka itu mereka hanya fokus apa itu aorist apa. Mereka tidak membahas aorist imperatif dan penelitian mereka tentang aorist sendiri itu salah Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tidak mempertimbangkan konteks teks dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Mereka tidak memberikan analisis konteks. Konteks ini berbicara tentang apa? Apakah doa permohonan atau doa syukur? Padahal ayat 5 sampai ayat 7 Tuhan Yesus sedang membahas dua model permohonan yang salah. Sehingga doa Bapa kami itu merupakan kontramodel dari dua doa permohonan ini. Lagi-lagi ada kata-kata yang tegas dalam konteks akan dikabulkan, meminta. Ini permohonan. Ya. Kemudian mereka tidak melakukan kajian paralel. Ya. Teks Matius 6 ayat 9 sampai 13. Misalnya dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Karena di sana juga dijelaskan tentang doa Bapa kami. Dan setelah Tuhan Yesus menyampaikan doa Bapa kami, Tuhan Yesus membahas langsung bahwa Allah itu memberi yang terbaik kepada orang-orang percaya. Lebih dari sahabat duniawi, lebih dari ayah duniawi. Artinya kalau Tuhan Yesus membahas konteks seperti itu setelah doa Bapa kami, ini berbicara tentang doa permohonan, bukan doa syukur. Jadi ini tiga kesalahan dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan dalam penelitian mereka tersebut. Oleh sebab itu, penelitian mereka itu cacat secara ilmiah, secara eksegesis juga, secara biblikal, tidak bisa dipertahankan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sudah belajar apa itu tense imperatif aorist, lalu apa argumen kita secara historis dan konteks.
untuk menyatakan bahwa doa Bapa kami itu adalah doa permohonan, bukan doa syukur seperti yang diklaim dalam penelitian Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Dan kita sudah tahu kesalahan mereka di mana. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, keputusan di tangan Bapak Ibu. Ya, apakah tetap mempercayai penelitian dari Pak Yonatan Purnomo atau tidak? Atau lebih percaya dengan para ahli gramatikal Yunani Perjanjian Baru dan contoh-contoh yang sudah saya berikan. Terima kasih Bapak Ibu, tetap dukung EBS. Jika Bapak Ibu terberkati dengan materi saya ini, silakan untuk di subscribe, di komen apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang kurang dimengerti. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka mendengarkan penjelasan saya ini dan tidak terjebak bahkan tersesat dalam penelitian dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.